Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik semua ya, sehat. Hari ini di masa yang pandemik sekarang ya, harus lebih ekstra lagi menjaga kesehatan agar kita semua bisa terhindar dari berbagai virus. Baik, sebelum kita memulai pembelajarannya, kita berdoa dulu. Hari ini Ibu yang pimpin doa ya. Doa sebelum belajar dimulai. Doa selesai. Oke, sekarang Ibu mau cek kehadiran dulu. Silahkan tengok sebelah kanan dan kirinya. Ada yang tidak hadir? Tidak ada? Wah, bagus. Berarti anak Ibu hadir semua ya. Masih semangat untuk belajar, pinter. Nah, sekarang Ibu mau tanya nih, siapa yang tadi pagi berangkat ke sekolah dari arah kanan sekolah? Ada 3, pinter. Kalau yang dari sebelah kiri sekolah ada? Ada. Oke, sekarang masih ingat nggak bilangan apa yang mempunyai anggota di sebelah kanan dan sebelah kiri? Apa yo? Betul, bilangan bulat. Masih ingat semua tentang bilangan bulat? Masih ya, masih segar. Bilangan bulat itu adalah bilangan yang utuh, bukan bilangan pecahan, bukan juga bilangan desimal. Adapun anggota-anggotanya adalah bilangan negatif atau bilangan yang di sebelah kiri. Kemudian ada juga bilangan 0, letaknya di tengah-tengah. Ada juga bilangan yang di sebelah kanan. Apa ya? Betul, bilangan positif. Nah, sekarang katanya kalau misalnya si angka ini semakin ke kanan, itu angkanya semakin besar. Dan kalau misalnya angkanya semakin ke kiri, itu nilainya semakin kecil. Sama halnya dengan perilaku kita. Ada yang positif, ada yang negatif, ada yang baik, ada yang buruk. Sekarang bagaimana kita? Kalau misalnya kita pengen nilainya baik, nilainya bagus di mata Allah, maka kita harus berjalan terus ke kanan atau berbuat baik terus. Kalau misalnya kita pengennya nilainya jelek, berarti kita ke kiri terus. Mau nilainya jelek? Enggak ya. Berarti kita harus sering-sering berlomba dalam kebaikan. Oke? Nah, sekarang kita akan belajar tentang operasi hitung campuran bilangan bulat. Tadi kita sudah paham nih tentang bilangan bulat. Bilangan bulat itu seperti apa saja. Nah, sekarang kita akan menghitung operasi hitung campurannya. Contoh 5 ditambah 3 dalam kurung 3 dikurangi 1 sama dengan, ada yang bisakah untuk menyelesaikan soal ini? Ada yang sudah tahu? Oh Bu, hitung campuran bilangan bulat itu begini, begini, begini. Ada yang sudah bisa? Oke, kalau belum, mari simak bersama-sama. Jadi, sebelum kita menyelesaikan operasi hitung campuran ini, ada urutan atau ketentuan dalam mengerjakan operasi hitungnya. Jadi, di sini sudah Ibu siapkan lagu untuk kita menghafal urutan dalam menyelesaikan operasi hitung campuran. Jadi, dalam menghitung atau menyelesaikan operasi hitung campuran bilangan bulat itu ada 3 ketentuan. 1,
Yang diselesaikan terlebih dahulu adalah tanda kurung. Yang kedua yaitu operasi perkalian dan pembagian. Kemudian yang terakhir, yang dikerjakan paling terakhir adalah penjumlahan dan pengurangan. Biar lebih enak, biar lebih gampang untuk menghafalnya, mari kita bernyanyi. Nah, ini Ibu sudah sediakan liriknya, kita bernyanyi bersama. Masih ingat nada lagu Ampar-Ampar Pisang? Iya, Ibu coba dulu ya. Urutan operasi hitung, campuran ada 3. 1 tanda kurung, kedua kali dan bagi, ketiga penjumlahan, juga pengurangan. Kalau derajatnya sama, dihitung dari kiri. Ingat-ingat urutannya 1 sampai 3. Jangan sampai keliru, nanti salah konsep. Jangan sampai keliru, nanti salah konsep. Nah, begitu, bisa ya? Ayo kita nyanyi bareng-bareng lagi. Urutan operasi hitung, campuran ada 3. 1 tanda kurung, kedua kali dan bagi, ketiga penjumlahan, juga pengurangan. Kalau derajatnya sama, dihitung dari kiri. Ingat-ingat urutannya 1 sampai 3. Jangan sampai keliru, nanti salah konsep. Jangan sampai keliru, nanti salah konsep. Oke, bagus, sudah bisa semua ya. Kalau dengan lagu biasanya kita cepat ingat. Nah, sekarang sesuai dengan urutan tadi, kalau dilihat soalnya, kira-kira mana dulu ya yang harus dikerjakan? Betul, tanda kurung terlebih dahulu. Di sini ada tanda kurung. Berarti yang dikerjakan yang tanda kurung terlebih dahulu. 3 dikurangi 1. 5-nya kita turunkan dulu. 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Maka kita tinggal menjumlahkan dengan yang di depannya. 5 ditambah 2 sama dengan 7. Atau di sini biar lebih jelas, Ibu punya media namanya gelas matematika. Di sini ada beberapa gelas dan Ibu juga sudah menyediakan bola-bola kecil untuk sebagai pembilangnya atau mewakili bilangan yang ada. Di sini caranya, gelas pertama itu untuk bilangan yang dikerjakan terlebih dahulu sesuai urutan yang tadi. Sekarang kalau soalnya yang ini ada tanda kurung, berarti tanda kurung terlebih dahulu nih yang kita kerjakan. 3 dikurangi 1. Tanda kurung kita masukkan ke dalam gelas pertama. Ada 3 dikurangi 1. Maka kita masukkan bola kecilnya 3 buah. 1, 2, 3. Kemudian diambil 1. Maka kita ambil lagi bola kecilnya 1. Kita masukkan ke sini. Ini sudah ada hasil untuk yang di dalam kurung. Kemudian kita harus menjumlahkan lagi dengan yang angka di depannya, yaitu 5. Maka kita ambil lagi bola kecilnya sebanyak yang harus dijumlahkan, yaitu 5. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang berarti di gelas pertama ini sudah hasil akhir dari soal pertama.
Maka kita hitung ada berapa bola yang terdapat di gelas pertama. Kita masukkan ke gelas kedua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Apakah sama hasilnya? Iya, ternyata sama. Kemudian ada soal lagi. Contoh kedua untuk perkalian 2 dikali 3 ditambah 2. Misal, berapa kira-kira? Ada, lihat operasi hitungnya. Di sini ada perkalian, ada juga penjumlahan. Kalau dilihat dari urutannya, maka yang harus dikerjakan terlebih dahulu adalah perkalian. Maka kita kerjakan dulu yang perkalian. 2 dikali 3 sama dengan 6. Ditambah 2, kita tulis ulang. Nah, 6 ditambah 2 sama dengan 8. Bu, bagaimana soal yang kedua jika menggunakan gelas matematika? Baik, kita coba ya. Di sini tadi soalnya 2 kali 3 tanpa tanda kurung ya tadi ditambah 2. Maka yang harus dikerjakan terlebih dahulu adalah perkaliannya. 2 dikali 3. 2 kali 3-nya. Nah, berarti kita masukkan bola kecil 3 buah ke dalam 2 gelas. 1, 2, 3. Satu lagi. 1, 2, 3. Nah, ini adalah 2 kali 3. Untuk hasil perkaliannya kita masukkan ke dalam gelas ketiga. Maka kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, ini adalah hasil dari perkaliannya. Kemudian ada lagi operasi hitung penjumlahan, masih ditambah dengan 2. Terus kita masukkan lagi 2 bola kecil ke dalam gelas 3. 1, 2. Berapa ya jumlahnya? Biar lebih tepat, kita hitung bersama-sama. Ke dalam gelas nomor 2 aja ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Samakah hasilnya? Kita lihat. Nah, ternyata sama. Silahkan. Mudah ya menggunakan gelas matematika. Kalian lebih konkret melihatnya, lebih jelas. Oh iya, ternyata begini perkalian, begini penjumlahan. Nah, sekarang ada lagi contoh soal. Kalau tadi ada penjumlahan dan pengurangan, kemudian ada perkalian dan penjumlahan, sekarang ada lagi contoh 10 dikurangi 4 dibagi 2 sama dengan titik-titik. Kita lihat operasi hitungnya. Di sini ada ada pengurangan dan ada pembagian. Maka kalau dilihat dari urutannya, yang harus dikerjakan terlebih dahulu adalah yang pembagian. Oke, kita selesaikan dulu yang pembagiannya.
4 dibagi 2, maka sama dengan 2. 10-nya kita turunkan lagi, dikurangi. 10 dikurangi 2 sama dengan 8. Bagaimana? Sudah paham? Oke, biar lebih paham, tambah lagi contoh soalnya ya. Semakin banyak contoh soal, semakin banyak kita memahaminya. Sekarang ada 6 dibagi 2 dikali 3. Kira-kira mana dulu ya yang dikerjakan? Di sini ada pembagian, ada perkalian. Mana dulu ayo yang dikerjakan? Kita lihat dari urutannya. Ada perkalian dan pembagian. Ternyata perkalian dan pembagian ada di urutan kedua. Berarti mereka kedudukannya atau derajatnya sama. Nah, kalau derajatnya sama, dihitung dari kiri. Oke, kita lihat. Di sini yang di sebelah kiri pembagian atau perkalian? Nah, betul. Yang di sebelah kiri adalah pembagian. Maka kita selesaikan terlebih dahulu yang pembagian. 6 dibagi 2. Berapa? Betul, 3 dikali 3-nya kita tulis lagi. 3 dikali 3 sama dengan 9. Oke, bagaimana sekarang? Sudah paham? Sudah, bagus. Kalau sudah paham, Ibu minta kalian buka buku matematikanya halaman 23 nomor 1 dan 2. Ya. Kalau sudah, nanti silakan dikumpulkan. Oke, sudah selesai semuanya? Oke, pinter. Kalau sudah selesai, silakan kumpulkan bukunya di meja Ibu. Sekarang kita ulas kembali pembelajaran hari ini. Tadi belajar tentang apa? Betul, operasi hitung campuran bilangan bulat. Ada berapa ketentuan dalam operasi hitung campuran? Ada 3. Pertama yang harus dikerjakan terlebih dahulu adalah yang tanda kurung. Kedua ya kali dan bagi. Yang terakhir nih, yang paling terakhir dikerjakan adalah penjumlahan dan pengurangan. Betul. Terus ada satu syarat penting yang harus kalian ingat. Apa itu? Kalau kedudukannya sama atau derajatnya sama, maka dihitung dari sebelah kiri. Ingat ya, dari sebelah kiri dulu. Jangan dari sebelah kanan dulu atau belakang dulu. Baik, kalau sudah paham, kita tutup pembelajaran hari ini dengan bersama-sama membaca doa. Doa sebelum pulang dimulai. Alhamdulillah, doa selesai Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.